Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat berjumpa lagi rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka pada sesi kedua, pada sesi inisiasi kedua, tutorial online kelas kebijakan publik. Saat ini kita sudah memasuki atau masuk pada materi perkuliahan tentang model atau pendekatan dalam kebijakan publik. Ini dapat dilihat dalam modul 2 BMP ADPU 4410. Bahwa tentu saja sumber belajar yang Anda miliki itu patut untuk dimanfaatkan, tentunya dijadikan sebagai pedoman Anda untuk memahami materi perkuliahan yang diberikan di dalam modul 2 BMP ADPU 4410 tersebut. Ada 3 kegiatan belajar. Yang pertama tentang beberapa model atau pendekatan dalam kebijakan publik, kemudian pendekatan dalam analisis kebijakan publik dan kajian kebijakan publik deliberatif. Dalam modul 2 ini juga akan mengkaji tentang beberapa macam model atau pendekatan dalam kebijakan publik dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik. Model atau pendekatan ini dapat digunakan untuk mengkaji atau menganalisis serta memberikan deskripsi tentang proses kebijakan publik secara holistik dan komprehensif. Selanjutnya pada kegiatan belajar yang ketiga, rekan-rekan mahasiswa sekalian akan membahas salah satu pendekatan di dalam kebijakan publik, yakni pendekatan deliberatif. Saya harap rekan-rekan mahasiswa sekalian juga dapat mempelajari modul 2 ADPU 4410 secara independen. Kemudian diharapkan juga rekan-rekan mahasiswa sekalian memberikan tanggapan pada sesi diskusi kedua. Mohon maaf apabila saya ada mungkin keterlambatan karena saat ini lumayan agak hektik ya. Tapi saya akan usahakan tetap sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Kemudian rekan-rekan mahasiswa juga saya harapkan dapat mengerjakan soal tes formatif kedua di sesi inisiasi kedua ini. Oke, menurut Nicholas Henry, model atau pendekatan kebijakan publik ini terdiri dari 2 aspek atau 2 deskripsi. Yang pertama adalah proses of public policy making, ya, deskriptif. Sementara itu aspek lainnya dapat dilihat dari the effect of public policy. Jadi Henry mengulas tentang proses dan dampak dari kebijakan publik. Selanjutnya, Anderson mengemukakan bahwa model atau pendekatan kebijakan publik dapat dilihat dalam 4 perspektif. Yang pertama, teori sistem, selanjutnya ada teori kelompok, kemudian teori elit, teori proses, dan juga teori institusional, ya, teori proses fungsional dengan institusional, Selanjutnya, Thomas Erdai mengemukakan ada setidaknya 7 model atau pendekatan dalam kebijakan publik. Yang pertama ada model institusional, kemudian model kelompok, model elit, model rasional, model inkremental, model permainan atau game theory, dengan model sistem, ya. Apabila dilihat dari perspektif kelembagaan, model atau pendekatan dalam kebijakan publik ini akan melihat dari sisi lembaga pemerintah sebagai suatu institusi yang memiliki legalitas dalam menerima, melaksanakan, dan memaksakan dalam tanda petik berlakunya suatu kebijakan publik. Artinya
Setiap institusi pemerintahan ini memiliki otoritas yang legitimate untuk melaksanakan setiap kebijakan publik yang memang telah disahkan atau telah disepakati bersama-sama dengan parlemen. Untuk model elit ini bisa dimaknai sebagai bahwa kebijakan publik itu tidak lain merupakan refleksi dari nilai dan preferensi elit yang berkuasa. Artinya setiap kebijakan yang diterapkan atau diimplementasikan merupakan refleksi atau cerminan dari perilaku elit yang notabene pihak yang mendominasi dalam kebijakan publik. Kemudian ada model pendekatan kelompok atau grup. Ini dapat dimaknai sebagai bahwa kebijakan publik merupakan hasil dari interaksi kelompok dalam proses kebijakan. Ini mungkin salah satu perspektif yang paling ideal dari model atau pendekatan kebijakan publik, yakni pendekatan kelompok atau grup. Kemudian pendekatan sistem, bahwa kebijakan publik sebagai suatu respon dari suatu sistem politik tentunya untuk menanggapi tuntutan-tuntutan yang muncul di lingkungan menjadi output yang dimanifestasikan dalam keputusan kebijakan. Dengan kata lain, kebijakan publik ini hadir untuk menanggapi atau merespons sistem politik ya, entah demokrasi atau totalitarian begitu, sebagai suatu sistem yang memang menunjang adanya suatu kebijakan untuk diterapkan sehingga nanti menjadi input yang nantinya diproses untuk menjadi suatu kebijakan sesuai dengan sistemnya tentunya. Demokrasi seperti apa, totalitarian seperti apa, misalnya seperti itu. Kemudian tetap luarannya adalah suatu kebijakan. Ya, kita tahu bahwa proses masukan atau input dari sistem demokrasi tentu berbeda dengan totalitarian misalnya yang terjadi di Korea Utara, berbeda dengan yang terjadi di Indonesia. Begitu pula halnya dengan yang terjadi di Tiongkok misalkan atau Kuba misalkan, tentu saja berbeda. Bergantung pada sistem politik yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Selanjutnya ada model pendekatan rasional. Ini merupakan kebijakan yang didesain secara benar untuk mencapai hasil yang maksimal atau logis lah. Jadi model rasional itu suatu kebijakan yang berdasarkan rasio-rasio, perhitungan-perhitungan yang matang dari gagasan atau pikiran manusia atau masyarakat. Selanjutnya model pendekatan inkremental. Ini merupakan suatu kebijakan yang hanya memberikan sedikit perubahan dari kebijakan yang sudah ada. Bisa dikatakan model ini adalah model yang kurang progresif ya. Selanjutnya model game theory. Game theory ini merupakan suatu kebijakan yang didasari oleh pilihan rasional atas kompetisi yang terjadi di suatu wilayah. Artinya kebijakan lahir berdasarkan kompetisi antar golongan yang menajamkan hegemoninya masing-masing untuk mendominasi suatu kebijakan.
Kemudian ada model atau pendekatan proses. Ini merupakan kebijakan publik yang bertindak sebagai suatu serangkaian aksi ya. Selanjutnya ada model pendekatan sebab akibat, kausalitas. Ini berfokus pada hasil yang telah dicapai setelah suatu kebijakan diimplementasikan. Kemudian ada model atau pendekatan preskriptif. Ini merupakan kebijakan publik yang menggunakan berbagai teknik seperti ekonomi, matematika, komputer, dan riset operasi untuk menganalisis suatu kebijakan. Analisis kebijakan sendiri dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan telaah secara mendalam dengan menggunakan berbagai macam metode dan teknik analisis untuk menghasilkan suatu informasi atau data yang bermuara pada rekomendasi terhadap suatu kebijakan untuk memecahkan masalah atau problematika dalam suatu kebijakan. Analisis kebijakan ini dapat berada pada semua proses kebijakan dari agenda setting, formulasi, implementasi, evaluasi sampai dengan terminasi dan atau revisi kebijakan begitu. Menurut William Dunn, analisis kebijakan publik dapat dimaknai sebagai policy analysis is a process of multidisciplinary inquiry aiming at the creations, critical assessment, and communications of policy-relevant knowledge as a problem-solving discipline. It draws on social science theories and substantive findings to solve practical problems, atau dapat dimaknai sebagai analisis kebijakan ini adalah proses yang terdiri dari multidisiplin ilmu melalui proses penyelidikan tentunya yang memiliki tujuan untuk meng-create atau menciptakan serta melakukan suatu evaluasi kritis dan mengkomunikasikan berbagai macam informasi yang relevan dengan kebijakan sebagai suatu konteks yang dicari tahu begitu informasinya. Kemudian ini juga dapat berlaku sebagai, atau analisis kebijakan publik ini juga dapat berlaku sebagai suatu disiplin pemecahan masalah. Analisis kebijakan mengacu pada metode ilmu sosial, teori, dan temuan substantif untuk memecahkan masalah praktis. Apabila diurut, sebenarnya analisis kebijakan merupakan suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode atau pendekatan ya untuk menggambarkan suatu proses penyelidikan, yang mana hasil penyelidikan itu akan menghasilkan suatu informasi atau keterangan-keterangan atau data yang lebih akurat bagi para pengambil keputusan. Selanjutnya, produk atau output dari analisis kebijakan tersebut adalah rekomendasi kebijakan. Selanjutnya, rekomendasi itu tentu idealnya digunakan untuk menyelesaikan berbagai macam problematika kebijakan publik ya. Tentu saja saat ini masalah publik kian kompleks. Tentu saja ini memicu untuk dilakukannya suatu analisis kebijakan yang lebih mendalam, dan kebijakan yang berbasis pengetahuan, informasi, dan data kian relevan dengan berbagai macam problematika yang dihadapi oleh publik. Para pembuat kebijakan ini dihadapkan pada proses pengambilan keputusan yang relatif pelik untuk memecahkan masalah yang tentu saja tidak mudah. Selanjutnya, setelah dilakukan analisis kebijakan, idealnya ada saran atau rekomendasi berupa alternatif bagi para pembuat keputusan tadi dalam memecahkan masalah publik.
Kebijakan yang berbasis pengetahuan informasi dan data akan membuat keputusan yang jauh lebih baik karena memiliki sumber yang valid dan kredibel tentunya. Sehingga itulah mengapa pada akhirnya analisis kebijakan publik itu perlu untuk dilakukan ya. Ada beberapa dokumentasi saran kebijakan. Salah satunya adalah policy brief atau risalah kebijakan, kemudian ada policy paper atau kertas kerja kebijakan, kemudian ada policy memo, ada artikel kebijakan, makalah, dan naskah akademik ya. Ini kerja-kerja yang dapat dilakukan atau output yang dapat diberikan dari hasil analisis kebijakan publik. Model atau pendekatan dalam analisis kebijakan menurut Lester dan Stewart, ini ada the process approach, kemudian ada the substantive approach, kemudian ada the logic positivist approach, kemudian ada the econometric approach, yang kelima ada the phenomenological atau post positivist, kemudian ada the participatory approach. Selanjutnya ada the normative or perspective approach, ada ideological approach dan historical approach ya. Nanti silakan rekan-rekan mahasiswa sekalian memahami dari modul ya. Kemudian selain pendekatan model kebijakan publik dan analisis kebijakan publik, ada satu contoh dari suatu tipe kebijakan publik, yakni kebijakan publik deliberatif ya. Ini merupakan suatu kebijakan yang pada prosesnya melibatkan publik ya dalam membuat suatu keputusan. Aktivitas utama dari proses ini adalah bahwa warga negara atau konstituen diikutsertakan untuk mencapai suatu tujuan yang lebih mengandung unsur kolektivitas begitu. Dalam pendekatan ini tentu saja ada upaya publik yang secara kolaboratif dan juga kolektif untuk mencapai suatu kajian problematika dari berbagai perspektif yang berbeda sebelum keputusan diambil. Artinya publik dapat menyampaikan perspektifnya masing-masing sehingga nanti para pembuat keputusan dapat menilai perspektif mana yang sekiranya lebih clear dan lebih rasional gitu untuk dijadikan suatu keputusan. Jadi kebijakan deliberatif ini memang relatif ideal ya dalam sistem demokrasi tentunya. Manfaat dari penggunaan sistem deliberatif ini adalah adanya public trust ya, atau konstituen merasa percaya dengan para pemangku kepentingan untuk membuat suatu kebijakan. Kemudian ini juga tentu saja mengandung nilai-nilai demokratis yang kental, mengingat adanya partisipasi yang inklusif dari konstituen. Kemudian ada kejelasan tujuan yang tentu saja dapat memberikan kesempatan lah atau peluang kepada publik untuk bersuara, untuk memberikan gagasan-gagasannya yang mungkin tidak bisa diucapkan apabila menggunakan pendekatan selain deliberatif policy begitu. Demikian pemaparan singkat materi inisiasi sesi kedua tentang model atau pendekatan kebijakan publik. Terima kasih banyak atas perhatian rekan-rekan mahasiswa sekalian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Yang berbicara di hadapan Anda tidak lebih pintar, tidak lebih bijaksana ketimbang yang mendengarkan. Selamat belajar, saya ucapkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian dan semoga sehat selalu, tetap semangat. Sampai jumpa.